Gua nggak bohong, gua nggak sarkas, gua nggak nyatir, gua nggak lebay, gua nggak alay kalau misalnya film ini adalah film perfect, film 10/10 terbaik menurut gua di tahun ini. Ya, gua tahu banget tuh kalau misalnya gua telat banget buat nge-review film ini karena udah sebulan lebih, bahkan mungkin bisa dibilang udah 2 bulan, tapi gua tetap bakalan review film ini. Kenapa gua nggak nge-review dari kemarin? Karena ada kendala, udah gua sempet tag tapi videonya rusak, terus juga pengen tag ulang tapi kagak ada waktu, ya intinya ada problem lah itu. Ya intinya sekarang gua udah mau tag, gua pengen bikin videonya kalau misalnya gua bakalan review film Detective Conan One Eye Flashback. 俺は死ぬ気はねえよ。劇場版名探偵コナン赤眼のフラッシュバック。この事件俺が必ず。 Oke kawan, pertama-tama biasanya kita mulai dulu dengan first impression terlebih dahulu. Bagi kalian mungkin udah ada yang tahu nih kalau misalnya gue itu suka banget sama film-filmnya Conan gitu kan, anime-anime Conan, bahkan komik-komiknya Conan ada juga di sini gue simpen gitu kan beberapa, cuman nggak semuanya gitu loh. Ini gue cuman dapat 3 dan 3-nya pun ini dikasih gitu karena yang lain-lainnya ada di rumah gue, ini kosan gue BTW. Tapi bukan berarti sampai situ kalau misalnya gue nonton film-film Conan movie yang mendatang atau yang sebelum-sebelumnya ataupun seri-series Conan lainnya, gue bakalan ngasih nilai 10/10 mentang-mentang gue suka gitu kan. Enggak gitu loh. Bahkan 2 movie sebelumnya yang udah gue tonton itu gue kasih nilai 7/10 sama 8/10. Baru kali ini aja gue ada movie Conan yang gue tonton secara langsung di bioskop dan gue kasih nilai 10/10. Kenapa demikian? Ya nanti gue bakal bahas di segmen-segmen kayak audio, visual, plot, dan lain-lainnya. Awalnya gue bener-bener gak berharap nonton film Detektif Conan ini gitu loh, karena gue juga sempat vakum nonton seriesnya Conan gitu kan, udah ada 1000 lebih episode dan gue udah vakum gitu loh, udah berhenti nontonin karena emang gak ada waktu, dan juga beberapa ada yang ngebosenin ceritanya, dan ada juga beberapa cerita yang plagiasi gitu, ada yang beberapa yang ceritanya plagiat dengan cerita-cerita lainnya, bukan plagiat sih, mungkin terinspirasi gitu loh, makanya gue kayak oke, gue berhenti dulu lah nonton Conan gitu, sampai pada akhirnya tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, oh ada film Detektif Conan One Eye Flashback di bioskop. Gue pikir ini apakah film lama yang ditayangin di bioskop lagi, ternyata enggak gitu, ternyata memang ceritanya ada kelanjutannya gitu kan, sama movie sebelumnya ada, sama beberapa series juga ada gitu, nyambung sama film ini. Cuman karena gua nggak nonton film-film sebelumnya dan movie sebelumnya yang baru-baru itu kan, akhirnya gua nggak berekspektasi tinggi lah untuk film ini, dan mungkin juga gua mikirnya bakalan tidur gitu di bioskop karena gua juga posisinya lagi ngantuk nonton malam hari abis pulang kuliah gitu kan. Gua pikir oh yaudah lah, untuk menemani gua tidur gitu loh, lumayan juga kan 2 jam. Tapi ternyata gua salah. No, gua salah. Ketika gua nonton film ini, mata gua sampai melotot, mulut gue sampai mangap terus sampai di akhir filmnya. Kenapa demikian? Oke, langsung saja kita bahas dari segi audionya. Dari segi audio, kalau misalnya kalian nonton Demon Slayer, kalian nonton film kayak apa sih namanya itu, kayak Kaiju Number 8, terus Dragon Ball, bahkan kalau misalnya movie Malaysia kayak Agent Ali The Movie 2, itu ya mirip-mirip gitu loh. Gue suka banget dari segi audionya, bener-bener kayak nyaring banget gitu loh di telinga. Beberapa adegan yang memang ada actionnya, itu dari segi audionya bener-bener dipoles gitu loh. Orangnya nggak males gitu loh. Dari segi ngomong dialog, dubbingnya pun juga sesuai dengan animasinya. Bener-bener kayak gue rasa, apakah beneran ini Conan gitu loh. Kenapa Conan bisa dibuat dengan seniat ini gitu loh. Buat apa Conan seniat ini gitu. Terus juga dari musiknya yang itu bener-bener pas ketika diputar di film ini, apalagi di endingnya, di akhirnya, ketika bagian klimaks konfliknya, gila, gue bener-bener kayak oh my god, gue nggak bohong, gue seriusan. Oke, selanjutnya dari bagian visualnya. Dari segi visual, oke, gue akuin lah. Mungkin di sini ada sedikit minusnya nih di sini, sebenarnya nggak ada juga kan. Kalau misalnya dari segi teknis, film itu bener-bener 10/10, dari segi teknis nggak ada sebenarnya kalau menurut gue pribadi. Tapi kan 10/10 itu kan dipengaruhi oleh apa namanya kayak parameter review itu sendiri, dari orang itu sendiri, penilaian itu sendiri, udah nonton film apa aja ya. Pokoknya banyak banget lah faktor yang mempengaruhi kenapa bisa orang tuh menilai film 10/10. Nah, dari segi visual ini gue akuin, di bagian awalnya, di bagian sekitar 5-10 menit awalnya itu, yang di bagian salju-saljunya itu gue ngerasa kayak nggak betah gitu. Gue pikir kayak misal, oh yaudah deh, ternyata filmnya begini gitu kan. Dari segi animasi memang bener-bener kayak animasi jadul banget gitu kan, memang ngikutin stylenya Conan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kayak nggak berubah gitu loh. Gue pikir oke, gue akan tidur, tapi setelah 5 menit sampai 10 menitnya gue tonton, gue salah. Gue bener-bener salah banget. Walaupun dari segi style animasi bener-bener sama kayak Conan zaman dulu gitu kan, tapi ketika gue nonton, apalagi dari segi gue mulai tertarik dengan film ini tuh ketika ada adegan penjahatnya itu dikejar sama si Conan pakai skateboardnya itu.
Dari situ gue udah nggak bisa berhenti, mata gue tetap ngarah ke bioskop terus. Bahkan ketika gue kan nonton di B. Di B itu masih ada banyak orangnya gitu loh, karena memang posisinya enak banget gitu kan. Gue nontonnya di Cinepolis BTW. Terus gue pindah dari B itu ke A. Kenapa pindah ke A? Supaya mata gue bener-bener bersih gitu loh, bener-bener bersih ngadep ke arah bioskopnya. Nggak ada orang yang entah lewat, entah itu ngobrol, entah buka HP apa segala macem gitu kan. Bener-bener mata gue bersih banget. Gue nonton di A gitu, gue pindah dari B ke A gitu, karena di A bener-bener kosong gitu kan. Dan gue ternyata enak banget gitu nontonnya. Gue bener-bener dimanjakan banget dengan visualnya. Walaupun memang kalau misalnya kalian mau ngomongin bandingin sama Demon Slayer gitu, kalau misalnya mau ngomongin bandingin dengan Demon Slayer, itu kan ngomongin masalah stylenya doang gitu. Tapi kalau misalnya dari segi eksekusi, Demon Slayer punya ciri khas tersendiri, Conan punya ciri khas tersendiri, Attack on Titan juga punya ciri khas tersendiri, walaupun mungkin sama-sama dari MAPPA gitu kan, Demon Slayer sama Attack on Titan. Tapi yang kita nilai itu dari segi eksekusinya, apakah dengan style seperti ini di eksekusi itu bisa bagus gitu loh. Walaupun Blue Lock kalau misalnya dari segi style bagus kan, tapi dari segi eksekusinya jelek gitu loh, malah jadi PPT gitu kan, malah jadi slide yang Blue Lock season keduanya gitu kan. Jadi jangan ngomongin masalah stylenya, tapi ngomongin masalah eksekusi animasinya, apakah bisa dibilang bagus atau enggak gitu. Oke, selanjutnya terakhir adalah dari bagian plotnya. Bener-bener gue suka banget dari plotnya ini, bener-bener perfect banget. Dan gue bakal bilang kalau misalnya lu nggak nonton film ini dari sebelum-sebelumnya, lu nonton film ini tiba-tiba gitu, kayak gue lah. Gue kan udah vakum lama nggak nonton Conan gitu kan. Gue nonton film ini nggak pusing coy. Bahkan di awalnya, di bagian openingnya, ketika musik temanya Conan diputer tenet itu dijelasin gitu loh. Dijelasin kronologinya kenapa Conan bisa terjadi seperti ini dan apa yang akan dilakukan Conan ke depannya di film ini gitu kan. Terus yang bener-bener gue suka juga lagi itu adalah dari bagian karakter-karakternya. Semua karakter dalam film Conan ini tuh bener-bener ter-highlight dengan rapi. Kan ada banyak banget nih karakter dalam film Conan yang kali ini. Tapi setiap adegan itu tuh dikasih dikasih porsinya masing-masing untuk tiap karakternya. Jadi walaupun karakternya dimasukin sebanyak mungkin gitu ya, tapi karakter-karakter yang pentingnya itu nggak cuman jadi kayak nggak cuman kayak jadi hiasan doang. Bener-bener semuanya itu dapat highlight, semuanya bener-bener dapat spotlightnya. Iya, spotlightnya maksud gue. Bener-bener ada adegan yang dimana mereka tuh mempengaruhi gitu loh, berpengaruh gitu. Kayak bahkan teman-teman kecilnya si Conan yang gue pikir kayak cuman buat pemanis doang gitu kan, bener-bener ngaruh. Apalagi di endingnya gitu kan, bener-bener ngaruh banget kalau misalnya kalian lihat fight scene-nya, battle scene-nya itu. Dan kalau misalnya ngomongin Conan ini kan kita ngomongin masalah teka-tekinya ya, masalah riddle-nya gitu loh, masalah misterinya. Apakah untuk kasus misteri kali ini bagus? Tapi jujur kalau misalnya menurut gua kali ini bisa dibilang biasa aja sih. Bahkan kalau misalnya untuk masalah tebak-tebakan riddle-nya bisa dibilang mungkin dari awal kalian udah bisa nebak gitu loh. Tapi di pertengahan gue yakin kalian nganggap oh bukan ini gitu kan. Tapi di akhir oh ternyata ini. Paham gak sih? Jadi di awal udah nebak oke, ini pelakunya. Tapi di tengah, oh kayaknya bukan ini deh pelakunya. Gue salah gitu kan. Kan kita kan kalau nonton Conan kan gitu kan. Kita disuruh tebak-tebakan dari awal, kira-kira di kasus ini siapa sih pelakunya gitu. Nah di akhir, oh ternyata beneran si ini gitu kan. Nah itu dia yang bener-bener ngebuat gue suka dari film ini gitu loh. Walaupun dari temanya, sebenarnya gue nggak suka tema film yang dimana ada saljunya gitu kan. Gue nggak tahu kenapa gue nggak suka salju, tapi untuk pengaruh terhadap plotnya itu bukan cuma sekedar tema doang, tapi ada pengaruh terhadap plotnya. Dan itu yang akhirnya ngebuat gue kayaknya kali ini suka sama salju gitu loh. Dan ya untuk terakhir penilaian film ini gue kasih rating 10/10 alias Absolute Cinema. Oke kawan, jadi mungkin cukup sekian video gue sampai sini. Jika kalian ada opini lain silahkan tuliskan opini kalian dalam komentar. Jika kalian ada argumen lain silahkan bantah gue argumennya di dalam kolom komentar juga. Dan langsung saja terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.